Selamat malam, perkenalkan nama saya Grace Junita Salambau dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang integrasi nasional. Jadi integrasi nasional ini merupakan konsep yang paling penting yang perlu dipahami oleh semua warga negara heterogen seperti Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu sebabnya mengapa integrasi nasional sangat diperlukan oleh setiap negara karena dapat menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi integrasi nasional itu merupakan proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Dan dari segi antropologis, integrasi nasional merupakan proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pengertian menurut para ahli dan faktor terbentuknya integrasi nasional. Satu pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, Safroudin Bahar. Integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, Myron Weiner. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang ketiga, Howard Ringins. Integrasi nasional merupakan penyatuan bagian dalam suatu negara, mulai dari keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi sebuah kesatuan tanpa memandang dari segi manapun. Yang keempat, J. Soejati Djiwandono. Integrasi nasional merupakan sebagai cara dan bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Yang terakhir, menurut Dr. Nasaruddin Samsudin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencangkup semua aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua, faktor terbentuknya integrasi nasional. Ada beberapa faktor terbentuknya integrasi nasional, yaitu A. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila. C. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. D. Penggunaan bahasa Indonesia. E. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. F. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajah. G. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. H. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. I. Adanya kepribadian dan pandangan hidup berbangsa yang sama, yaitu Pancasila. J. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Kemudian syarat dan manfaat menerapkan integrasi nasional. 3. Syarat integrasi nasional. Berhasil dan tidaknya integrasi nasional sangat bergantung pada hal-hal berikut ini. Terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lainnya. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nilai-nilai dan norma sosial yang dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. 4. Manfaat menerapkan integrasi nasional.
Manfaat menerapkan integrasi nasional diantaranya adalah sebagai berikut. A. Menumbuhkan kesetiaan nasional. B. Menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. C. Menumbuhkan rasa nasionalisme. D. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. E. Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. F. Menumbuhkan rasa tegang rasa, toleransi, gotong royong, dan solidaritas. G. Menghargai perbedaan. 5. Jenis integrasi nasional. Integrasi nasional di sini ada 3. Yang pertama, integrasi sosial. Sebuah integrasi yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Kedua, integrasi nasional merupakan susunan proses penyesuaian dari beberapa unsur yang mungkin berbeda di dalam masyarakat, digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang serasi sehingga dapat memberikan fungsi tersendiri untuk masyarakat. Ketiga, integrasi kebudayaan. Penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda untuk dapat mencapai sebuah keselarasan serta keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Contoh wujud integrasi nasional di Indonesia. Sikap toleransi antar umat beragama, walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, saudara, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Sikap menghargai dan rasa ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain, bahkan mau untuk mempelajari setiap budaya dari daerah lain, misalnya dari masyarakat Jawa atau Sumatera, dan belajar menari lenggong yang merupakan salah satu di antara tarian adat Bali. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.